Tes tes. Ini atau ini? Itu dari kamera. Oh, udah kamera. Baik. Saya ingin mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Seperti pulang lagi ke rumah sekarang. Pulang ke rumah. Bukan seperti ya. Memang pulang ke rumah. Di Cimahi ke Cimahi deh. Alhamdulillahirabbil alamin wa syukrulillah wa salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Bapak Ibu yang saya hormati, sekali lagi saya mengucapkan alhamdulillah karena salah satu nikmat terbesar yang saya rasakan selama 13 bulan terakhir ini, banyak nikmat Allah, tapi salah satu yang tidak bisa tergantikan itu adalah nikmat ukhuwah. Boleh. Tes. Ini. Tes. Ya, lebih jelas ya. Nikmat ukhuwah itu luar biasa, mahal sekali. Terakhir saya mengkaji di sini seperti yang dibilang oleh Ustaz Farhan tadi, bulan Agustus atau September? Akhir Agustus 2024. Tidak terasa sekarang sudah September lagi. Kita foto bersama di luar, ceritanya wadaan, tapi ternyata udah ketemu lagi. Bersyukur sekali Bapak Ibu. Makanya ketika saya masuk ke sini, alhamdulillah tadi saya berangkat dengan istri di luar duduk melihat suasana masjid lagi. Tidak banyak perubahan dari luar, tapi di dalamnya jauh lebih nyaman sekarang. Bagi jemaah ikhwan enak ber-AC, bagi jemaah akhwat tetap ketirisan. Begitu bertemu tadi disambut oleh bapak-bapak, ada Ustadz Farhan yang tetap gagah, Pak Agung. Bersyukur sekali saya bertemu dengan sahabat-sahabat, dan bagi saya ini adalah keluarga saya. Saya ini Pak terbiasa, walaupun ceramah di mana-mana, ngajar di mana-mana, tapi kalau forum yang rutin, saya akan memberikan bukan hanya ilmu, saya memberikan hati saya. Saya datang ke forum itu benar-benar dengan hati yang penuh, merasa seperti keluarga sendiri. Jadi bukan hanya Bapak Ibu yang mendapatkan manfaat, bagi saya sendiri ini seperti recharge energi spiritual, semangat. Karena setiap kali saya baca buku Bapak Ibu, selama di Edinburgh, pagi, siang, malam, tengah malam, yang selalu ada otak saya adalah, ini kayaknya bagus nih disampaikan untuk Ustadz Farhan. Ini materi ini bagus nih untuk jamaah di Taman Mutiara. Ini materi ini bagus nih untuk ibu-ibu. Selalu berpikir kayak gitu. Dan ternyata barokahnya berpikir seperti itu, berpikir namanya mindset ta'lim. Memiliki pola pikir ingin mengajar, itu membuat ilmu yang sudah masuk nempel. Itu salah satu kuncinya. Dari zaman dulu gitu. Ketika saya mempelajari sesuatu, ada dua tujuan. Yang satu diamalkan, yang kedua diajarkan. Itu nempel. Tapi kalau kita terpaksa baca sesuatu, dengar kajian, kuliah, sekedar formalitas, itu cepat lupanya. Jadi alhamdulillah barakah. Jadi bagi saya, Bapak Ibu, jamaah Masjid Taman Mutiara ini seperti keluarga dan berdampak positif sekali bagi hidup saya. Mudah-mudahan saya juga hadir di sini bisa berdampak positif bagi Bapak Ibu. Amin. Saya cerita sedikit dulu ya. Tahun kemarin saya berangkat, alhamdulillah Bapak Ibu, saya dapat rezeki diterima kuliah di Edinburgh University namanya. Ini kampus level 30 besar dunia, alhamdulillah. Jadi di antara banyak kampus di seluruh dunia ini, kira-kira ranking 30 lah kampus saya ini. Ini melahirkan banyak tokoh-tokoh termasuk penulis Harry Potter juga dari situ. Jadi banyak sekali ilmuwan-ilmuwan hebat, dan saya ingin belajar di situ. Sudah 10 tahun dari 2014 saya bermimpi, ya Allah, saya hamba berharap ingin kuliah di kampus ini. Saya foto di situ Pak. Ini pentingnya namanya visualisasi. Membayangkan, saya foto di situ dengan foto yang masih unyu-unyu wajahnya. Sekarang masih unyu-unyu. Kata Bapak tadi, siapa tadi? Bapak yang belakang ini. Ustaz kayaknya lebih kurusan katanya. Turun 4 kilo ya. Nanti saya cerita kenapa turun 4 kilo. Saya berdoa, ya Allah, saya ingin kuliah di universitas ini. Allah ijabah, dan saya ingat ketika saya ngisi kajian di sini sekitar kira-kira bulan
Januari atau Februari. Saat itu hari Senin adalah pendaftaran terakhir LPDP, pendaftaran terakhir. Ketika saya daftar, saya harus mengajukan ingin kuliah di kampus yang mana. Saya sudah diterima di kampus yang lain, ada Sheffield, tapi peluang dapat beasiswanya agak kecil karena kampusnya bagus, cuma tidak terlalu tinggi rankingnya. Hari Jumat itu waktu kerja kan, Sabtu Minggu libur. Hari Jumat belum ada kabar ini dari Universitas idaman saya Edinburgh, belum ada kabar. Lagi ngisi kajian di sini, terus jeda maghrib, setelah maghrib jeda isya, setelah beres sholat sunat ada email, itu hari Jumat. Kalau hari Jumat itu tidak dapat email, Sabtu akan lewat, Minggu libur ya, Senin kalaupun dapat informasinya kan sudah harus daftar ke LPDP. Itu momen penentuan itu hari Jumat itu. Pas saya dapat lagi ngisi kajian, beres sholat isya, dapat email Universitas Edinburgh. Oh subhanallah. Saya belum baca gitu kan, saya belum baca. Simpan dulu, saya salah di atas. Di sini. Pas saya baca lihat Allahu Akbar, diterima. Selamat, Anda diterima, bisa kuliah di tempat kami itu. Jadi kalau bagi saya Bapak Ibu, masjid ini sangat spesial karena saya diterima di Universitas Edinburgh dan saya bacanya di lantai 2 masjid ini. Barokah, alhamdulillah. Daftar beasiswa, alhamdulillah diterima, berangkatlah lancar, mulus. Sejak September itu saya mulai kuliah di sana, istri saya nyusul, jadi berdua aja di sana, tinggal di satu, ceritanya tinggal di asrama mahasiswa Pak. Bapak tahu kasur yang single yang buat satu orang, nah itulah kasur kami berdua. Karena di flat asrama mahasiswa belum dapat flat, ingin dapat flat susah luar biasa, susah sekali. Walaupun kotanya sangat indah, tapi susah sekali karena kecil kotanya. Lebih segede Cimahi lah kotanya itu, bahkan lebih besar Cimahi dibanding Edinburgh itu. Kota kecil, banyak istana. Tinggal di sana 3 bulanan. Setelah itu alhamdulillah dapat flat. Saya tinggal di flat di sana. Tinggal di, alhamdulillah ada istana raja di tengah kota. Rumah saya pas di depan istana raja. Jadi kalau dari dapur lihat jendela udah kelihatan kastilnya. Kayak kastil di film-film dongeng. Itu rumah saya. Jadi kalau Bapak Ibu jalan-jalan ke Edinburgh, ibu kotanya Skotlandia, main ke kastilnya, nanti teriak aja, Ustaz ada di rumah? Mangga, saya ada di sana. Berbulan-bulan tinggal di situ. Dan salah satu yang saya rindukan, yang saya renungi, walaupun masjid ada, tapi kan nggak mudah ke masjid jadwalnya. Suara azan, nggak ada suara azan. Waktu saya tinggal di Kota Baru itu ada yang ngaji Pak, ngaji setiap jam 3 subuh. Punten pisan, suaranya tuh agak disebut jelek sih enggak, tapi disebut merdu lebih enggak lagi suaranya itu. Kenapa itu cukup tidak nyaman? Karena jam segitu saya syuting Pak. Saya syuting bikin video, bikin YouTube, bikin apa. Bismillahirrahmanirrahim, saudara-saudara syuting. Suara pengajian, suara ngajinya di toa itu akhirnya masuk terus ke video, jadi videonya nggak bagus. Jadi saat itu ya Allah, ini saya butuh bikin video tapi ada yang ngaji terus. Ternyata ketika di Edinburgh suara itulah yang dirindukan. Ini dimatiin aja nanti. Suara salawat, suara ngaji seperti itu yang dirindukan. Karena di dekat rumah keluar sedikit, teng lonceng gereja. Jalan-jalan dikit, teng lonceng gereja. Di mana-mana. Jadi kita merindukan suara azan. Maka saya berpikir, kadang-kadang dalam hidup Bapak Ibu kita disadarkan banyak sekali nikmat-nikmat Allah, tapi karena kita hidup setiap hari dengan nikmat tersebut tidak sadar bahwa itu nikmat yang besar. Ustaz Farhan ketemu setiap hari dengan bapak-bapak. Kalau Ustaz Farhan nanti ditugaskan ke Korea, ketemu dengan opa semua, akan rindu dengan bapak-bapak ini. Akan rindu. Kecuali kalau Pak Agung. Kalau Pak Agung ke Turki, wah Muslim semua di sana. Tapi kalau di negeri Eropa, Muslim walaupun ada, tapi kan beda, tidak sebersahabat kita di sini. Nah, ketika di sana, rindu sekali bertemu, ceramah di sana ya sekali-kali aja di depan anak-anak muda biasanya. Tapi saya belum mulai ceramah di masjid besar. Insya Allah tahun depan. Jadi itu kerinduan saya untuk bersama lagi jamaah. Ibaratnya mah geus numpuk ya. Yang udah numpuk, siap dibuatkan silabus, siap disampaikan ke Bapak Ibu. Lalu saya pulang ke Indonesia untuk beberapa bulan ke depan. Jadi selama setahun ini insya Allah barokah. Saya dengan istri berdua di sana, full dengan studi, full aja agenda utama saya
walaupun banyak kelilingnya. Ini selama setahun ini entah berapa flight, hampir setiap sebulan 2 bulanan. Terus September kemarin saya pergi ke Turki dulu, cuman nggak sempat ketemu Iman, putranya Pak Agung di sana. Saya ngisi kajian juga di Istanbul, dan sekarang alhamdulillah baru 4 harian sampai Indonesia. Insya Allah sampai mungkin akhir Desember lah bisa berbagai aktivitas di masjid itu. Karena saya ada beberapa riset dari Aceh sampai mungkin ke Makassar, akan keliling. Tapi mungkin base-nya antara Jakarta dan Bandung. Kalau di Bandung Jumat, kalau kosong insya Allah siap berbagi dan melanjutkan cerita Abu Bakar As-Siddiq, Umar, Utsman, Ali. Sudah disiapkan semuanya. Siap Bapak-bapak? Siap. Insya Allah. Ada satu kebutuhan Bapak-bapak yang saya renungi di sana itu, betapa manusia sekarang itu sedang butuh sekali contoh, sedang butuh role model, dan contoh itu tidak banyak orang yang mau mencari-cari, tidak banyak orang yang mau baca buku. Ya tanya diri sendiri, kan kita baca buku akhirnya susah, malas ya, berat, baru juga 10 menit udah tunduh gitu. Baca buku itu doanya bukan Allah maftahli abwaaba rahmatik atau doa Rabbi zidni ilman, tapi bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Nah, itu resep, katanya resep untuk insomnia, susah tidur, baca buku di kasur, cepat tidur, apalagi baca Quran. Jadi manusia itu ingin mencari tokoh idealnya itu memang sulit sekali mencari sendiri. Nah, ini kesempatan oleh orang-orang yang yang nyari duit, yang punya siasat busuk. Ini kesempatan. Karena manusia tidak mencari, akhirnya tokoh-tokoh itu dihadirkan, Pak. Dihadirkan. Kalau bagi anak-anak remaja, anak milenial, dihadirkannya itu lewat media sosial. Pokoknya orang yang keren itu, yang bisa gonta-ganti mobil, yang bisa liburan ke Bali, naik pesawat kemana-mana sambil kerjanya santai. Terus promosi, ayo beli investasi di sini, gitu. Beli koin ini, beli koin itu. Itu role model ditampilkan yang kayak gitu. Lama-kelamaan anak-anak muda tertarik. Kalau bagi bapak-bapak, ibu-ibu, mungkin caranya berbeda. Tapi setiap hari kita itu dihadirkan tentang sosok orang yang hebat itu dihadirkan di depan mata kita, sehingga sedikit demi sedikit kita ini mulai tertarik ingin kayak mereka. Manusia punya sifat yang namanya al-muhaka, ingin meniru orang lain yang lebih hebat. Siapapun itu, orang itu akan meniru orang yang lebih hebat. Ketika saya di sana, di Edinburgh, kemarin di bulan Agustus itu ada festival. Orang itu memasang tenda, memasang stand di mana-mana. Ramai satu kota Edinburgh itu penuh dengan hiburan, berjejer di berbagai dinding ditempel. Ternyata yang sedang digandrungi, diidolakan adalah komedian, stand up komedian. Ramai sekali stand up komedian. Bayangkan Pak, misalnya tiket paling murah 10-15 sterling. 15 sterling kali 20.000. 300.000. 100 tiket saja udah luar biasa. 300.000 ke 100. Bagaimana 1.000 tiket? Jadi orang-orang berpikir, ngapain kuliah tinggi-tinggi? Jadi komedian lebih enak gitu. Sekarang di Indonesia pun sama, ya kan? Ngapain kuliah tinggi-tinggi? Jadi YouTuber juga langsung bisa jadi kaya. Jadi YouTuber. Kalau YouTube nggak ada, suatu hari mau jadi apa? Itu dihadirkan. Ternyata cara orang itu suka itu tidak otomatis muncul, tapi sedikit-sedikit dipengaruhi dengan iklan, dengan poster, dengan acara. Kalau kita tanya istri di rumah, ibu-ibu gitu kan, pasti ada tokoh idolanya. Enaknya jadi Syahrini gitu. Jalan-jalan, enaklah jadi selebriti yang ini, enaklah jadi ini, ada skandal istri simpanan, terus skandal tiba-tiba jadi terkenal aja sekarang itu. Orang yang dihancurkan namanya udah hancur, tapi dianya terkenal. Itu dihadirkan Pak setiap hari. Dan kita tidak bisa menyalahkan mereka. Karena itu kan entertainment, uang semua. Selama banyak yang tertarik, banyak yang nonton, banyak yang mengidolakan, itu pusat uang semuanya, iklan semuanya. Tapi korbannya adalah kita, istri kita, anak-anak kita, dan kita sendiri ya, korbannya. Lalu di saat yang sama nih ya, ada kita ingin mengembalikan, baru bikin acara sedikit, Maulid Nabi bid'ah.
Atau bikin maulid Nabi, bikin event, tapi acaranya disusupi dengan acara-acara yang nggak jelas, jadi malah dangdutan misalnya. Jadi akhirnya esensi sosok-sosok agung itu tidak muncul di depan mata kita karena terlalu banyak jebakan-jebakan setannya itu. Baik dari orang yang tidak suka, baik orang-orang yang juga suka tapi juga salah jalan. Kan banyak maulid Nabi yang ngaco, banyak kan Pak ya? Yang sampai tengah malam mengganggu, sound horengnya itu bisa bikin kaca pecah. Ada yang kayak gitu. Nah, maka coba di masjid ini kita coba berpikir lebih bijak, kita ngaji bareng-bareng benar-benar tujuannya jelas, dan mudah-mudahan dari forum ini kita bisa mengajarkan ke orang lain. Cerita ke sahabat-sahabat, ke keluarga, ke tetangga, ke anak-anak, cerita tentang kenapa sih Maulid Nabi ini penting. Bukan wajib dirayakan, tidak ada contohnya, tapi yang tidak ada contohnya itu tidak selalu bid'ah. Ingat ya, tidak ada contohnya itu tidak selalu bid'ah. Bid'ah itu satu kata khusus. Bid'ah itu artinya sederhananya adalah inovasi yang salah kaprah dalam ibadah mahdhah, itu bid'ah artinya. Tapi kalau kita berinovasi bukan dalam ibadah mahdhah contohnya apa? Salat. Kalau misalnya, ini misalnya aja ya, misal. Sekali lagi misal, garis bawahi, ada pejabat misalnya. Kita ubah aja nama yang Arab ke bahasa Sunda misalnya ya. Allahu Akbar jadi Allahu Ageng. Ah, itu bid'ah. Setiasa. Ar-Rahman, Allah nu welas asih misal. Misal, itu nggak boleh. Tapi yang lain-lain boleh diubah. Tapi kalau ibadah mahdhah tidak boleh berubah. Azan nggak boleh berubah. Hayya 'alas shalah, hayu orang salat tidak boleh berubah. Gerakan satu nggak boleh berubah, nggak boleh jadi dua. Kalau diubah, ditambah, dikurangi, itu namanya bid'ah. Tapi di luar ibadah mahdhah itu boleh berkreasi. Boleh cara dakwah. Nah, Maulid Nabi itu adalah salah satu cara kita, cara umat Islam yang tidak mengkaji sirah nabawiyah secara rutin, tidak baca buku, setidaknya umat yang kurang kenal nabinya itu mulai diperkenalkan. Karena kalau kita tidak memperkenalkan, setidaknya setahun sekali nggak akan pernah dikenal Nabi Muhammad ya. Ini masjid ini salah satu masjid yang cukup intens mengkaji Nabi Muhammad sampai 70 episode lebih ya. Masjid-masjid yang lain nggak ada. Paling banter 20 episode nggak bertahan, itu juga sulit, capek mengkaji itu. Tapi umat Islam ya mayoritas tidak kenal nabinya Pak, tidak kenal nabinya. Dan ini yang bikin saya miris selama bertahun-tahun. Nah kemarin beberapa bulan terakhir saya keliling ke berbagai negara, itu miris. Orang itu tidak kenal Nabi Muhammad SAW sama sekali. Orang itu nggak kenal. Jadi kalau Bapak Ibu di sini kan kita tahu Nabi Muhammad semuanya mengagungkan. Tapi kalau Bapak Ibu dengar kata Muhammad di luar sana, negatif sekali konotasinya itu. Orang yang nama saya Muhammad Elfandi. Kalau dalam bahasa kalau dalam sistem negara Eropa, nama kedua itu jadi nama family. Nama keluarga. Kan orang Indonesia jarang punya marga ya, kecuali orang Medan ya. Simatupang, Simaremaret ada marga. Tapi kalau orang Sunda jarang punya marga. Maka nama kedua saya jadi marga, nama keluarga. Elfandi nama family, jadi istri, anak-anak semuanya pakai nama Elfandi. Nama saya Muhammad. Jadi kalau dipanggil oleh dosen, oleh sahabat, saya kenalan, what is your name? My name is Muhammad. Saya dengan bangga Muhammad. Saya pernah dapat, alhamdulillah dapat juara karate di klub saya. Ketika dipanggil, and first winner is Muhammad. Saya bangga datang gitu sebagai Muhammad. Tapi tidak sedikit Pak yang memperkenalkan diri, dan Muhammad itu memperkenalkan dirinya Mo. Bukan hanya Mo, salah, banyak kayak gitu. What is your name? My name is Mo. Karena malu menyebutkan nama Muhammad. Kenapa coba itu? Luar biasa. Saking tidak kenal nabinya. Gimana ingin memperkenalkan nabi? Atau nama Muhammad tapi nyampah. Nama Muhammad mabok. Nama Muhammad banyak sekali. Nama Muhammad di kalangan umat Islam. Waktu itu satu malam saya dengan istri lagi di Paris. Di depan namanya satu bangunan Arc de Triomphe. Di depan itu ada jalan yang besar ya, kayak bundaran HI. Malam Minggu macet. Saat itu banyak mobil-mobil klakson-klaksonan, keras gitu kan. Ada apa nih saya liatin? Ada kerusuhan, ternyata lagi
Orang gila-gilaan aja pada mabuk. Oh ternyata orang-orang Maroko, bukan orang bule. Orang bule aja pada kaget dan pada sebel gitu. Orang-orang Maroko. Mohon maaf kalau direkam orang Maroko yang mendengar, ini faktanya. Faktanya. Itu menyedihkan, Pak. Menyedihkan. Jadi role model kurang, nggak diperkenalkan. Yang namanya Muhammad tidak memperkenalkan diri. I'm Muhammad, this is my behavior. Nama saya Muhammad, ini akhlak saya. Nama saya Muhammad, ini kuliah saya. Nama saya Muhammad, ini perusahaan saya. Nama saya Muhammad, ini prestasi saya. Nama saya Muhammad, ini keluarga harmoni saya. Nama saya Muhammad, ini kontribusi saya bagi Prancis, bagi Inggris. Nah, yang kayak gitu masih jarang, Bapak Ibu. Masih jarang. Nah, disinilah sebetulnya ada peluang besar. Ada peluang besar dari Allah Subhanahu wa taala, dan saya ingin mengajak. Saya ingin mengajak Bapak Ibu. Saya sendiri sudah memulai langkah walaupun belum jauh, belum sempurna, tapi bahasa Inggrisnya itu ngeroye. Do you know Bapak Ibu, ngeroye? Sedikit-sedikit saya memulai ingin mendakwahkan Nabi Muhammad itu untuk seluruh umat manusia. Untuk seluruh umat manusia, sedikit-sedikit. Ini kesempatan yang Allah berikan, di mana sekarang orang itu butuh mengenal Nabi Muhammad yang kesannya sekarang sangat negatif di mata orang-orang yang tidak mengenal Islam. Yuk kita Muslim di Sunda, Muslim orang-orang Bandung memperkenalkan. Caranya mah gampang, nanti saya akan ngasih tahu. Tapi ada semangat itu dulu, ada spirit itu dulu. Karena kalau nggak ada spirit itu, kajian-kajian sirah nabawiyah itu keluar dari mic, masuk ke dalam telinga kita, berhenti di dalam diri kita. Udah aja. Ya alhamdulillah itu juga diamalkan, alhamdulillah. Tapi nggak cukup Bapak Ibu. Saya punya harapan lebih ke Bapak Ibu semua, terlepas dari usia berapapun, sibuknya segimanapun, ayo kita nyumbang karya kita, amal-amal kita, walaupun sedikit, untuk mendakwahkan Rasulullah SAW, karena ini yang paling mudah, dan ini inti agama. Agama Islam itu direpresentasikan oleh sosok Nabi Muhammad. Kalau nggak kenal Nabi Muhammad, nggak akan kenal Quran, nggak akan kenal yang lain-lain. Dan saat ini saya menginformasikan ke Bapak Ibu semua, sosok Nabi Muhammad difahami dengan sangat salah oleh orang lain. Apalagi kalau baca artikel semuanya, dari mulai karikatur yang tidak senonoh, hinaan, celaan. Umat Islam kan pasti marah digituin. Nah, ini kesempatan bagi muslim-muslim dari Bandung, dari Indonesia, mulai memperkenalkan Nabi Muhammad. Jadi tujuannya Bapak Ibu, saya menawarkan ini sifatnya ke Pak Agung, ke Dekan, menawarkan tujuannya ending dari semua kajian kita di ujung itu nanti kita perlu memiliki kontribusi sumbangan dalam dakwah Rasulullah SAW ini. Tentu jangkanya panjang, waktunya nggak bisa langsung bulan depan ayo bergerak, enggak. Lama, bertahun-tahun. Langkah pertama dalam sumbangan besar mendakwahkan sang Rasul itu adalah memahami dulu, langkah pertamanya. Mana mungkin kita mendakwahkan, bicara ke orang, bikin sebuah karya, nyumbang untuk bikin lembaga semuanya, tapi kita tidak paham Rasulullah, mustahil. Jadi langkah pertamanya adalah memahami Rasul dan memahami orang-orang hebat sekitar Rasulullah SAW itu. Nah, Maulid Nabi adalah salah satu momentum. Isra Mi'raj momentum. Lalu apalagi kita itu Isra Mi'raj, Maulid Nabi, 5 PBWA itu sama Muharram ya, selain Idul Fitri, Idul Adha. Ini momentum. Tapi sebetulnya kalau misalnya ingin bikin, termasuk bapak-bapak kalau ada yang aktif di masjid yang lain, coba bisa mulai ini inisiatif, mulai untuk mengadakan agenda-agenda yang namanya seremonial momentum di momen-momen selain yang 5 ini. Boleh, sekali lagi itu bukan bid'ah, tapi bagian dari dakwah. Misalnya peringatan Badar, peringatan Asbabun Nuzul, udah sering ya, Asbabun Nuzul. Yang tanggal-tanggalnya ada saja. Jadi ketika ada momen-momen berharga dalam hidup Rasulullah SAW, itu perlu kita peringati sehingga nanti populer. Nabi Muhammad itu populer minimal di mata orang Indonesia. Kalau itu saya bermimpi, kalau itu terjadi, banyak orang yang mengenal sang Rasul, maka kita ini nggak mungkin tidak terpesona,
Tidak mungkin kita cuek. Orang pasti akan punya keinginan mengikuti sang Rasul. Sebagaimana tadi saya sebutkan, orang lihat iklan, lihat film berkali-kali, orang ingin ikut, ingin mengikuti. Begitupun Rasulullah. Begitu kita terpapar, terus saja mendengarkan kisah Rasul, mendengarkan cerita Rasul, pengorbanan Rasul, sahabat Rasul, tentang Abu Bakar, Umar, kita akan termotivasi ingin kayak mereka. Karena manusia punya sifat al-muhaka, ingin mengikuti orang yang hebat. Nah, ini ada misi besar kita itu, untuk memperkenalkan Rasulullah SAW. Jangan terlalu rumit dengan kapan maulid nabinya, karena nggak ada yang tahu. Ini kan saya udah menjelaskan ya. Saya review sedikit. Muncul. Nah, ini singkat saja. Saya sudah pernah menjelaskan tentang Maulid Nabi SAW itu sebetulnya tidak ada yang tahu tanggalnya. Tapi kalau bulannya betul Rabiul Awal. Nih, ada versi berbagai versi. Ada tanggal 8, ada tanggal 9, ada tanggal 12, banyak versinya. Jadi nggak ada yang pernah tahu. Kalau kematiannya, wafatnya Rasulullah jelas 12 Rabiul Awal. Tapi kalau kelahirannya kita nggak tahu, Bapak Ibu. Ini berbagai versi. Jadi selama 2 abad tidak ada kesepakatan selain yang kita tahu itu Rasulullah mengatakan yaumul ifin dzaka yaumum wulidtu. Hari Senin itu adalah hari ketika aku dilahirkan, kata Rasulullah. Makanya berpuasa. Senin hari lahir Rasulullah. Tapi kalau tanggalnya nggak ada yang tahu. Ada yang mengatakan 2 Rabiul Awal. Ini ulama besar semua. Ibnu Abdul Bar Al-Waqidi. Ada yang mengatakan tanggal 9. Imam Malik, Ibnu Hazm, Ibnu Syihab Az-Zuhri. Ada yang tanggal 10 Rabiul Awal, Ibnu Abbas, sahabat Rasulullah, Ibnu Asakir. Ada juga yang 12 Rabiul Awal, Ibnu Ishaq. Nah, karena Ibnu Ishaq itu penulis Sirah Nabawiyah yang paling jadi rujukan, semua buku Sirah Nabawiyah sekarang akan merujuk ke ulama sirah namanya Ibnu Ishaq. Beliau menyebutkan 12 Rabiul Awal tanpa sanad, tanpa keterangan, dan lemah. Tapi itu yang populer. Jadi sampai sekarang populer 12 Rabiul Awal, tapi sebetulnya tidak ada yang tahu. Sampai Zubair bin Bakar mengatakan bukan Rabiul Awal, Ramadan. Ada versi yang lain. Ini ulama besar. Punya jamaah, punya murid. Kalau murid waktu pengajian dia pasti semuanya itu Ramadan. Bikin maulid Nabi itu. Tapi mayoritas Rabiul Awal. Sehingga kita ketika membuat event maulid Nabi, cukuplah mengenang bulannya. Hari Senin di bulan Rabiul Awal, tapi kita tidak fanatik dengan tanggalnya. 11 Rabiul Awal, 12, tanggal 2, tanggal 9, fleksibel. Tapi inti dari Maulid Nabi itu sebetulnya bukan memperingati tanggalnya. Tapi intinya adalah kita mengingat Rasulullah SAW, semua spirit sang Rasul, semua keagungan akhlaknya, semua keagungan Rasulullah SAW ini harus menjadi teladan kita, harus menjadi role model kita, dan menjadi cara kita mengajar anak-anak. Sekarang Bapak Ibu, cara kita mengajarkan anak-anak, cara kita mengajarkan diri sendiri, itu banyak dipengaruhi oleh apa yang kita tonton. Sebagian besar sekarang anak-anak bertindak itu dari media sosial. Tangannya itu scrolling terus, dan itu kalau bagi saya sangat mengkhawatirkan. Jangankan anak-anak, orang-orang dewasa pun toksik istilahnya, itu racun ya. Kecanduan dengan handphone, dengan media sosial, sampai screen time-nya itu bisa 5 jam sehari hanya untuk scrolling. Itu bahaya sekali. Bahaya sekali. Jadi kalau kita Bapak Ibu sebagai orang tua tidak mengawal anak-anak, kita semuanya tidak memahami Rasulullah SAW, hati-hati. Mungkin dalam beberapa tahun ke depan anak-anak kita itu akan tersesat semuanya. Bapak ibunya soleh, tapi anak-anak kita tidak mengenal. Dan kita tidak bisa menitipkan ke sekolah, tidak bisa menitipkan apalagi ke universitas. Nggak bisa. Hanya satu hal yang bisa menyelamatkan anak-anak kita, kalau orang tuanya mengerti siapa orang hebat yang perlu diajarkan. Maka Bapak Ibu ada PR nih, ada PR bagi Bapak Ibu dalam kajian ini. Semua materi yang sudah saya sampaikan tentang Sirah Nabawiyah ini dikaji ulang, difahami lagi dengan benar-benar, dengan lebih detail. Agar apa? Agar nanti Bapak Ibu tahu. Bukan hanya tanggal, data, tahun, nama-nama, bukan itu. Tapi tahu pola pikir, sikap sang Nabi. Kalau Nabi marah gini, Nabi marah. Boleh nggak marah? Boleh. Karena Nabi marah itu tidak mengumpat, tidak mengutuk,
suara tinggi, melotot Rasulullah, segitu aja Rasulullah itu. Tapi tidak mengumpat, nggak pernah ada kata kotor itu. Ketika Rasulullah ngantuk dan tidur, ada. Kalau misalnya kita ngantuk dan tidur, ada adabnya tidur seperti apa, kapan tidurnya, di tempat seperti apa. Di masjid boleh, jangan di tengah-tengah. Ada teman-teman, ada adab tidur Rasulullah ketika tidur siang itu. Di pinggir, melipir, nggak mengganggu orang. Bagaimana cara Rasulullah makan? Bukan makan kurmanya, tapi bagaimana hematnya Rasulullah, efisiennya sang Nabi, tidak menghabiskan banyak waktu buat makanan. Kuliner boleh sekali-kali, tapi jangan sampai berjam-jam habis buat kuliner. Jadi seluruh aspek hidup Rasulullah, interaksi dengan lawan jenis, interaksi dengan istri, interaksi dengan sahabat, itu perlu khatam. Dan Bapak Ibu yang rutin kajian ini sudah khatam, nanti saya reminder sedikit-sedikit. Saya akan ingatkan lagi sedikit-sedikit. Tapi materi-materi ini saya harapkan itu harus sudah khatam, agar Bapak Ibu punya modal untuk ngobrol ke istri. Karena bagi para perempuan juga, ini saya lihat di belakangnya berapa orang? Akhwat, sedikit kan? Hanya segelintir orang, sedikit. Jadi mau tidak mau memang dalam kultur kita di Indonesia, perempuan setelah menikah itu relatif berhenti belajar. Kan nggak kuliah, nggak belajar. Maka sumber ilmu perempuan itu jadi dua Bapak Ibu. Umumnya ya, ini umumnya. Antara tayangan atau obrolan dengan Bapak. Masalahnya gini Pak, kalau dia sendirian nonton berbagai infotainment, dengan Bapak ngobrolin infotainment itu, dan Bapak meladeni, yang masuk ke dalam pikiran istri di rumah itu kira-kira. Maka harus diubah. Di dalam rumah itu perlu ada obrolan tentang Rasulullah SAW. Dulu ya Nabi itu gini, harus ada obrolan kayak gitu. Inilah yang membuat, yang nanti akan saya ceritakan di sesi-sesi berikutnya, inilah yang membuat sahabat-sahabat Rasul bukan hanya mereka soleh, tapi anak-anak para sahabat itu kuat akhlak-akhlaknya. Karena anak-anak para sahabat diajarkan hanya dengan dua hal. Mereka mengajarkan Al-Quran, bukan hanya baca tulis, karena mereka sudah bisa bahasa Arab, mengajarkan makna Quran. Yang kedua, mengajarkan hidup sang Rasul. Hanya dua itu aja. Itu modalnya. Jadi kalau Bapak Ibu sekarang ilmunya terbatas, waktu terbatas, kesempatan terbatas, cukup dua aja Pak. Anak-anak keluarga itu ngobrolin tentang Quran, random aja, nggak usah dari Al-Baqarah, random aja. Iya ya saya ingat Bu, atau ada, ini ada Al-Baqarah ngomong kayak gini, ini kayak di surat Az-Zumar, ngobrolin Quran. Yang kedua ngobrolin Rasul. Oh iya, kalau Rasul tuh dalam situasi kayak gini, ketika ini ada cekcok, ada masalah, ada yang menyalahkan rakyat, ada menyalahkan aparat, kalau Rasul sikapnya gini nih, Rasul harus terbiasa ngomong kayak gitu. Melihat situasi apapun, melihat dari kacamata sang Rasul. Saya mulai sering membiasakan obrolan kayak gini dengan istri. Kalau Rasulullah ada, saya yakin Rasul melakukan ini. Medsos sekarang diisi oleh omong-omong yang sangat tidak jelas, diisi oleh orang-orang yang merusak. Saya selalu bilang ke kawan-kawan, kalau Rasulullah ada, kira-kira Rasulullah bikin akun medsos nggak? Menurut bapak-bapak, Rasulullah nggak akan bikin akun medsos, tapi Rasulullah akan membangun tim untuk membuat akun medsos dan bersuara di medsos. Rasulullah nggak akan bikin medsos, karena di zaman dulu Rasulullah melakukan hal yang sama. Rasulullah tidak bersyair, tapi Rasulullah punya tim para penyair untuk membalas syair-syair yang buruk. Itu cara Rasulullah. Nah, obrolan-obrolan seperti ini positif sekali, akan membangun akhlak, akan membangun wawasan di dalam keluarga. Karena fokus kita itu sekarang udah keluarga aja. Fokus kita, kalau kita tidak berdakwah di publik, di umat, udah fokus aja. Materi kajian ini, Bapak Ibu, seperti yang tadi saya bilang, saya kalau baca, saya pikirkan adalah untuk diamalkan dan diajarkan. Maka Bapak-bapak di sini, kalau bersedia ini juga, kalau nggak terlalu berat, saya kasih PR, materi di masjid itu diamalkan dan diajarkan ke ibu di rumah dan juga ke anak-anak. Siapa? Siapnya? Insya Allahnya. Wah, pas aki-aki dikasih PR sini. Teranawan Pak, teranawan. Kita belajar seperti itu. Agar apa? Agar kita pengajian itu memang terukur, ada dampaknya, ada perubahannya.
Karena kalau kajian, mau sebanyak apapun materinya, hanya menyerap terus, tapi setelah itu maksimal dampak pengajian itu mengatakan, subhanallah materinya bagus, Rasulullah keren ya, udah segitu, nggak akan ada efeknya. Tapi kalau itu diajarkan, ada peribahasa kata para ulama, rubbaha minu fiqhin laisa bi faqih. Jangan-jangan orang yang membawa ilmu itu barangkali dia tidak terlalu menyerap, tapi ketika disampaikan ke orang lain yang mengamalkannya. Itu nggak bagus sih, tapi tetap dapat pahala. Bapak dikasih tahu tentang Rasulullah itu, kalau Rasulullah berinteraksi dengan sahabat-sahabatnya gini, Bapak nggak mengamalkan, tapi karena Bapak mengajarkan, maka si amalan ini justru diterapkan oleh anak-anak, diterapkan oleh istri. Bapaknya nggak kayak gitu, itu nggak bagus memang, tapi tetap dapat pahala. Nah, itulah salah satu tujuan kenapa kita mengkaji Rasulullah dan para sahabat segitu banyaknya, bukan untuk menjadi pakar sejarah, tapi untuk menjadi wawasan yang mengubah pikiran, mengubah perilaku, dan mengubah keluarga. Kita lanjutkan insya Allah ba'da isya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.